Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah, ajada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang insyaallah senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah, majelis yang insyaallah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita daripada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang amal-amal soleh yang dapat menghapus atau menjadi pelebur daripada perbuatan dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, yang riwayat hidup beliau secara singkat dahulu pernah kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal, dari Abi Hurairah bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, dan dari Jumat ke Jumat berikutnya, maksudnya salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, maka itu adalah pelebur dosa di waktu itu, antara Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan ke berikutnya. Salawatul khams, yaitu waktu-waktu di salat 5 waktu, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib dan seterusnya, itu menjadi pelebur dosa jikalau ia menjauhi perbuatan dosa-dosa yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita amal-amal hasanah atau amal-amal soleh yang bisa melebur atau menghapuskan dosa seseorang. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu, yaitu al-mafruḍah, salat yang diwajibkan kepada kita, zuhur, asar, maghrib, isya, dan salat subuh. Jikalau dikerjakan sesuai dengan yang telah disyariatkan, yaitu syarat-syaratnya dipenuhi, rukun-rukunnya dikerjakan, dan dia menjauhi apa-apa yang membatalkan sholat, fa innaha bidzalika takunu arjalil qabul, maka dengan itu semua diharapkan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga salah satu menjadi penyebab dosa seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jum'atu ilal jum'ati, dan dari Jumat ke Jumat yang berikutnya. Yang dimaksud Jumat di sini yaitu fardhatul Jum'ah, kewajiban seseorang melaksanakan salat Jum'ah, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Karena setiap manusia itu tidak luput daripada perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu ibarat kotoran. Jadi seseorang yang mau menghadap kepada yang maha suci, seseorang yang mau dekat dengan Allah yang maha suci, maka dia juga harus mensucikan dirinya
Bagaimana cara mensucikan dirinya? Salah satunya faja'ala ada al-fara'id tadhiran lahum min adnasihi, yaitu dengan mengerjakan al-fara'id, sholat Jumat, Ramadan. Jadi kewajiban-kewajiban juga yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya, itu juga merupakan salah satu cara mensucikan dirinya daripada kotoran-kotoran dosa. Dan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Perbuatan hasanah, amal yang baik, itu bisa menghilangkan perbuatan buruk atau amal-amal sayyi'ah. Fa idza tatahhara al-'abd bihadhihi at-taharah, kalau seorang hamba itu mensucikan dirinya dengan apa? Dengan cara-cara ini, melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian dari mulai Jum'ah dia sholat Jum'at, kemudian Jum'at berikutnya, dan juga dari Ramadan sebelumnya ke Ramadan berikutnya, maka ia bisa mendekat, bisa menjadi dekat kedudukannya dengan yang maha suci, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amal-amal ini mukaffiratun ma bainahunna. Mukaffirah atau pelebur atau diampuni dosanya, maksudnya apa? Yaitu ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala keburukannya, atau dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesalahannya, yang mana dengan kesalahan yang dia perbuat itu akan mendatangkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang berbuat dosa, berbuat salah, itu berarti ada hukuman yang nanti akan dia terima. Ketika dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dihapuskan oleh Allah kesalahannya, otomatis kesalahan yang diampuni oleh Allah itu menjadikan hukuman yang tadinya dia harus diterima dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mukaffirat artinya mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa ketahui bahwasanya ada cara untuk mendapatkan ampunan, salah satunya apa? Dengan beramal soleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik, amal-amal hasanah itu yudhibna sayyiat, bisa menghilangkan perbuatan buruk. Salah satu daripada amal-amal soleh atau sebagian daripada hasanat yang bisa melebur dosa, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan sholat Jumat dari Jumat sebelumnya menuju ke Jumat berikutnya. Di antaranya itu kalau ada perbuatan dosa diampuni sama Allah dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, itu juga menjadi pelebur atau bisa mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah dosa yang diampuni dengan amal hasanah ini seluruh perbuatan dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, atau hanya dosa kecil saja? Ada perbedaan pendapat antar ulama. Sebagian daripada ulama mengatakan yang diampuni dengan amal-amal hasanah adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka diwajibkan bagi pelakunya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falladhi alaihi jumhurul ulama, jadi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan anna salihal amal, jadi amal-amal soleh atau hasanat itu la yukaffiru kabair, tidak menjadi pelebur bagi dosa-dosa besar. Innama tukaffiruha at-taubah, dosa besar itu bisa dihapuskan atau diampuni dosanya, yaitu dengan bertaubat kepada Allah, au fadlullahi ta'ala, atau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fadl kepadanya. Kalau sudah Allah yang mau, yaitu sudah kehendak Allah. Bahkan dengan amal hasanah pun dia bisa diampuni. Tapi jumhur ulama mengatakan amal-amal hasanah ini hanya menjadi pelebur bagi dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka diwajibkan baginya untuk bertaubat, yaitu dengan taubatan nasuha. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas apa itu taubatan nasuha. Yang pertama, dia harus menyudahin perbuatan dosanya. Yang kedua, adanya penyesalan, an-nadmu, jadi nyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, punya tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa.
Kalau dia sudah memenuhi persyaratan taubat yang seperti itu, maka dia sudah masuk ke dalam kategori taubatan nasuha. Nah, kalau taubatan nasuha, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada sebagian daripada ulama yang berpendapat dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan mukaffirat bainahunna idza istanabatil kabair. Tapi masih ada para ulama yang mengatakan semua dosa diampuni. Tapi pendapat jumhur ulama yang paling kuat, yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar harus tetap pakai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sarana untuk hambanya agar mendapatkan ampunan dengan amal-amal hasanah. Jadi kalau kita lebih dalam lagi masuk ke dalam pembahasan ini, jadi seakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mau hambanya melewatkan hari-harinya masih tercatat berbuat dosa. Karena apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah beri kemudahan yang luar biasa. Kalau bahasa gampangnya, andai kata ada orang yang melewatkan harinya ada perbuatan dosa, itu berarti dirinya tidak minta ampun sama Allah. Salah tapi tidak minta ampun. Sama kalau misalnya kita buat contoh saja, ada orang yang baiknya luar biasa, walaupun dizolimin, disakitin, ini orang pemaaf. Nah, kalau sampai kita itu berbuat buruk kepada dirinya atau berbuat salah kepada dirinya, lah kok tidak mendapatkan maaf dari dirinya, itu berarti kita tidak minta maaf sama dia. Mungkin orang ini kalau siapapun minta maaf dikasih kok. Kalau engkau belum mendapatkan maafnya, bukan berarti dia tidak memaafkan dirimu, tapi kau tidak berusaha minta maaf dari kesalahanmu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sarana bagi setiap hambanya untuk mendapatkan ampunan. Bahkan kalau dosa yang dia lakukan dosa besar sekalipun, maka ketika dia bertobat, dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Dan pintu taubatnya Allah nggak pakai jam, nggak pakai waktu, nggak pakai hari. Jadi bukan seperti praktek dokter. Kalau kita mau berobat ke dokter, itu ada jam prakteknya, buka dari jam 1 siang misalnya sampai jam 7 malam. Kita harus nunggu. Atau prakteknya cuma dari hari Senin sampai hari Jumat. Tidak, pintu taubatnya Allah 24 jam terbuka. Kapanpun kita mau mengetuk pintu taubatnya Allah, betul-betul bertobat kepada Allah, diampuni dosanya. Itu dosa besar. Dosa kecil dengan amal hasanah bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sampai ada yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bisa jadi karena memang dirinya tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita bicara masalah amal hasanah, amal hasanah itu orang yang punya niat untuk melakukan sesuatu kemudian dikerjakan, terkadang amal ibadahnya dilipat gandakan sama Allah 10 kali lipat. Dan amal hasanah itu jumlahnya banyak. Orang yang keluar menuju masjid untuk melaksanakan sholat aja satu langkahnya dicatat sebagai amal hasanah. Kaki kanannya, kaki kirinya menjadi pelebur dosa, derajatnya diangkat sama Allah Ta'ala. Nah, satu hari itu manusia berbuat dosa berapa sih? Dosa kecil berapa sih? Hebat-hebatnya dia bisa melakukan dosa 100-200. Lah kita ngelangkah kaki dari rumah ke sini berapa? Belum nanti ada sholat 5 waktu. Selain ada sholat 5 waktu, ada sholat sunnah. Selain dari sholat sunnah, amal hasanah itu zikir bagian daripada amal hasanah. Kau ngucap astaghfirullahaladzim, kau ngucap la ilaha illallah muhammadar rasulullah, kau dengar azan, kau jawab azan. Ini kan amal hasanah semua. Yang dosa-dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan amal hasanah. Nah, kalau sampai satu hari terlewatkan dosanya masih tercatat di dalam buku catatannya, ya berarti memang dia sama sekali nggak ngamal, nggak ada amal hasanah yang dilakukan, nggak minta maaf sama Allah Ta'ala. Berarti ya dia nggak sholat 5 waktu, nggak sholat sunnah, nggak zikir, nggak ngapa-ngapain, ngelewatkan waktunya satu hari tanpa ada amal hasanah. Ya pantas nggak dapatkan mukaffir, tidak dapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia beramal hasanah, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam hadis Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita apa? Wa adbi as-sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Di Qur'annya Allah sudah menjelaskan kepada kita innal hasanat yudhibna sayyi'at. Perbuatan baik itu menghapus perbuatan buruk. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda kepada kita ketika mewasiatkan kepada kita bertakwa, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa adbi as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kau sampai berbuat dosa, maka bersegeralah, barengilah, ikutilah setelah perbuatan buruk itu dengan amal hasanah. Karena apa? Amal hasanah tadi akan menghilangkan atau menghapus daripada perbuatan buruk atau perbuatan dosa yang kau lakukan. Seperti apa? Ya seperti sholat 5 waktu, seperti sholat Jumat, dan amal-amal hasanah lainnya seperti sedekah, puasa, istighfar, zikir kepada Allah, sholat jamaah. Semua amal hasanah tadi bisa apa? Yudhibna sayyi'at, menghapus, menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk yang kau lakukan. Bahkan kalau kita mau cari manusia yang seperti itu, jarang. Yang maha pemurah itu cuma Allah. Manusia yang buka dirinya untuk memaafkan seluruh kesalahan orang lain yang berbuat zalim kepada dirinya dengan sedikit perbuatan baik, mungkin kita nggak dapatkan di zaman ini. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya 24 jam. Yang punya dosa kecil, amal hasanah bisa menjadi pelebur daripada perbuatan salahnya. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Nggak berhenti-berhentinya ngasih rahmat kepada kita, baik kepada orang yang ahli ma'asiyah ataupun orang yang taat. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada kesempatan yang lalu kita pernah kaji bagaimana seseorang yang berlumuran dosa, yang kemudian dia merenungkan, ternyata selama ini saya berbuat maksiat, Allah tahu, Allah ngelihat, gak ada satupun perbuatan maksiat yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sekian banyak perbuatan dosa yang saya lakukan, tidak berarti Allah memberhentikan rahmatnya kepada saya. Saking malunya, saking takutnya, sampai akhirnya meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan banyak-banyak merenung supaya apa? Timbul rasa malu. Ya Allah, perintahnya Allah, tidak semua saya kerjakan, tapi Allah nggak berhentikan nikmatnya kepada saya. Padahal kita itu kalau baik sama orang, kadang ada syaratnya. Begitu orang itu berbuat buruk sama kita, berhenti kita berbuat baik sama dirinya. Tapi ketika kita berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita nggak berhenti. Menunjukkan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyi'atu syamilatun lisaghirah wal kabirah. Adapun perbuatan buruk itu mencakup keduanya, baik perbuatan buruk yang kecil maupun yang besar. Sebagaimana dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebagaimana tadi dijelaskan, jumhur ulama mengatakan yang diampuni dosanya dengan amal hasanah hanyalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar diwajibkan baginya untuk bertaubat. Tidak cukup hanya dengan amal soleh. Namun amal soleh itu bisa meringankannya. Qad tukhaffifuha. Jadi bisa meringankan daripada perbuatan buruk yang besar yang pernah dia lakukan. Tapi untuk menghilangkannya butuh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan yusamma Nabhan at-Tammar radhiyallahu taala anhu kana lahu hanut ay ad-dukan. Ada salah seorang di zaman Nabi yang bernama Nabhan at-Tammar. Namanya Nabhan, dijuluki at-Tammar karena jual kurma. Dia punya toko kecil jualan kurma. Tidak lama kemudian ada pelanggan datang, perempuan. Perempuan ini mau beli kurma sama Nabhan, dibilang apa? Ini kalau yang di depan ini ya enak, bagus, tapi yang di dalam toko kualitasnya lebih bagus. Kalau kau mau lihat yang di dalam. Nah, masuk ke dalam. Nah, dalam Islam itu kan khalwah, tidak boleh. Laki-laki sama perempuan di dalam satu ruangan yang tertutup itu dilarang. Karena apa? Ditakutkan syaitan ganggu, nafsunya bangkit, akhirnya melakukan perbuatan dosa. Ini perempuan diajak masuk sama Nabhan ke dalam, memang tujuannya apa? Dia ketika ngelihat sudah ada syahwah. Ketika masuk akhirnya melakukan perbuatan maksiat, bukan zina.
tidak melakukan perbuatan zina, tapi dia melakukan melampiaskan nafsunya, entah itu ngelihat bodinya perempuan itu atau ngelihat auratnya, akhirnya dia berbuat maksiat. Tapi orang zaman dulu beda sama kita. Kalau zaman kita ini sudah ada kesempatan berbuat maksiat, dirampungkan dulu, tak rampung no wis penak mengko tobat. Nah, Nabhan itu begitu dia berbuat maksiat sadar, ya Allah saya kok berbuat maksiat, langsung lari ke Nabi Muhammad, lari ketakutan yang luar biasa. Ya Rasulullah, saya baru saja berbuat dosa, bagaimana caranya supaya saya dapat ampunan? Ini perlu kita tanyakan kepada diri kita. Kita itu kadang cari tahu caranya berbuat maksiat. Pernah nggak kita cari tahu caranya mendapat ampunan dari Allah Ta'ala? Ini Nabhan At-Tammar, habis dia berbuat maksiat lari kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, dalam keadaan takut. Sampai akhirnya ketika dia berkata kepada Nabi Muhammad, Nabi berpaling, tidak mau gubris, gak digubris sama Nabi, gak dipedulikan. Dia datang terus kemudian nanya-nanya sama Nabi SAW, tapi Nabi tidak berpaling, tidak menoleh kepada dirinya, berpaling, gak digubris sama Nabi. Sehingga dikatakan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, laqad satarakallahu law satarta nafsik, engkau itu sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala kalau kau menutup keburukanmu. Maksudnya apa? Keburukan itu jangan diumbar. Nabi Muhammad saat itu berjalan dengan sahabatnya, kalau kau menceritakan keburukanmu orang lain tahu. Makanya Nabi berpaling supaya apa? Dia berhenti dulu ngomongnya, nggak ngomong depan orang. Kalau sama Nabi tok, atau engkau misalnya berbuat dosa, engkau kepingin cari solusi, maka pergi kepada orang yang saleh, yang tahu hukum syariahnya Allah, yang bisa membimbingmu untuk bertaubat kepada Allah. Tapi ngomongnya jangan depan orang, karena aib dirimu itu bukan berarti kau bisa umbar sembarangan. Lah, aib diri sendiri saja nggak boleh dibuka, apalagi aibnya orang lain. Aib dirimu sendiri saja tidak boleh kau umbar, kau kasih tahu ke hadapan orang banyak, apalagi aibnya orang lain. Akhirnya dia berkata kepada Nabi Muhammad, dia ulang-ulang, ya Rasulullah tolong maafkan saya, tolong bagaimana ajarkan saya caranya saya dapat ampunan dari Allah. Ini betul-betul mau taubat. Kalau orang mau taubat itu tanda-tandanya apa? Ya dia berjuang bagaimana caranya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beberapa kali meminta kepada Nabi, maka Nabi SAW kemudian berkata kepada dirinya, tawadda wudu'an hasanan, wudu'lah dirimu dengan wudu' yang baik. Berwudulah dengan wudhu yang baik, wudhu yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, mulai dari baca basmalah, mencuci kedua tangan, ini jadi sunnah-sunnahnya dikerjakan, kemudian berkumur, masukkan air ke hidung dan kemudian mengeluarkannya dengan penuh adab. Wudhu yang baik, tidak kesusu terus sunnahnya ditinggalkan, tidak buru-buru. Maka kata Nabi Muhammad, tawadda wudhu'an hasanan, fatawadda'a wa shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun berwudu dan kemudian sholat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata tarafan nahar, dan lakukanlah sholat di waktu siang, itu sholat duhur, sholat asar, sholat subuh yang di waktu terang. Kemudian turun juga dilanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa zulufan minal lail, dan juga salat malam yaitu maghrib dan isya. Dilanjutkan, innal hasanat yudhibnas sayiat, sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghilangkan perbuatan buruk. Jadi turun ayat itu menjawab permasalahannya orang yang berbuat dosa tadi, seperti sholawatul khams. Jadi sholat 5 waktu itu menjadi pelebur bagi dosa, ai adz-dzunub as-saghair, yaitu dosa-dosa yang kecil. Faqala ar-rajul, maka Nabhan ini kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, aliyah hadza, apakah ini hanya untuk saya? Maka dijawab oleh Rasulullah, li jami'i ummati, untuk seluruh umatku. Jadi ketika dia berbuat dosa, dosanya itu masih masuk kategori dosa yang kecil, sholat 5 waktu itu bisa menjadi pelebur dosanya. Nah, kalau dia meninggalkan sholat bukan dosa kecil tapi kabair, dosa besar. Nah, ini dosa besar, bahaya, harus dengan bertaubat dan mengganti kewajiban yang dia tinggalkan dengan mengqadha'nya. Jadi dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, man tawadda'a wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku,
ini, kata Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sedang wudhu dan mengatakan barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, yaitu wudhu yang sempurna, thumma sallat dhuhri, kemudian dia melaksanakan sholat zuhur, ghufira lahu ma taqaddam bainaha wa baina sholatis subh, maka diampuni dosanya mulai dari sebelum zuhur sampai ke waktu subuh. Dari subuh sampai zuhur, kalau ada perbuatan dosa kecil yang dia lakukan diampuni sama Allah. Datang waktu asar, wudhu dengan wudhu yang baik, kemudian sholat asar, dari zuhur sampai asar kalau ada perbuatan salah diampunin. Datang waktu maghrib, wudhu seperti wudhunya Nabi Muhammad, sholat maghrib, di antara waktu asar ke maghrib kalau ada perbuatan dosa diampuni sama Allah Ta'ala. Datang waktu isya, wudhu seperti wudhunya Nabi, sholat dari mulai maghrib ke isya diampuni. Datang waktu subuh, dia sholat lagi, wudhu dengan wudhunya Nabi, sholat dari mulai isya sampai subuh, kalau ada perbuatan salah diampuni. Lah kira-kira ada enggak kesempatan orang itu untuk bermalam tanpa perbuatan dosa, bermalam dan dia masih punya perbuatan dosa? Ya kalau dia ngamalkan seperti ini, dan kalau ada kabairnya dia langsung bergegas bertobat kepada Allah lewat harinya tanpa perbuatan dosa. Lah kok saya masih ada dosa-dosa kecil? Ya awak mula tidak minta ampun sama Allah, karena dengan kau sholat saja kau dapat ampunan kok. Kalau sampai melewatkan satu hari ternyata masih ada dosa-dosa yang tercatat, berarti dia meninggalkan kewajiban, nggak berbuat amal hasanah, nggak minta ampun sama Allah, makanya dia melewatkan harinya masih berlumuran dosa. Tapi kalau sudah minta ampun dan memperbanyak amal hasanah, maka dosa-dosanya pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cari tahu. Cari tahu itu bagian daripada kesungguh-sungguhan kita untuk dapat ampunan dari Allah. Cari tahu bagaimana caranya dapat ampunan. Lah kita ini modelnya dosa banyak, dan kadang belajar dari orang maksiat yang baru, jadi model perbuatan dosa yang baru, tapi nggak pernah tanya solusinya supaya dapat ampunan. Misal banyak perbuatan dosa kita lakukan, tapi keinginan untuk minta ampun nggak pernah ada. Ini kan penyakit. Keinginan untuk saya beramal hasanah atau minta ampun nyudahin perbuatan maksiat ini, atau keinginan loh saya ini bolak-balik jaluk ampun, jaluk sepuro, tapi kok masih balik lagi perbuatan maksiat. Hari ini saya tobat, besok ngulangi lagi, besok saya ngulangi lagi, saya tobat lagi, ngulangi lagi. Ini nggak benar tobat saya ini. Masa tobat nggak sudah-sudah? Padahal orang-orang sebelum saya, orang-orang soleh yang saya baca kisahnya, kalau sudah tobat nggak kembali lagi. Bahkan mereka jadi orang-orang besar. Lah kok saya ini istiqomah dalam bertobat, berarti dosanya ya juga istiqomah, nggak mandek-mandek. Ini solusinya gimana? Kita kan butuh cari tahu, nggak, jangan didiamkan. Karena ketika engkau masih ngulang, berarti tobatmu belum benar-benar, belum ada kesungguh-sungguhan dalam minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cari tahu, pergi ke orang yang soleh, pergi ke orang yang bisa mengarahkan dirimu untuk jadi lebih baik. Lah kalau sama sekali tidak ada cara, tidak ada perjuangan untuk mendapatkan itu, ya berarti nggak benar-benar kepingin taubat. Nah mereka orang-orang di zaman sebelum kita, bahkan di zaman ini masih banyak orang-orang yang kesungguh-sungguhannya dalam bertaubat itu sampai menjadikan dirinya bertanya, bagaimana solusinya supaya saya nggak bolak-balik ini, supaya saya nggak terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Lihat wanita di zamannya Rasul SAW yang berbuat dosa, kemudian datang ke Abu Hurairah. Datang ke Abu Hurairah, tanya apakah saya dosanya masih bisa diampuni sama Allah. Abu Hurairah kaget karena dosanya dosa besar. Dia berbuat zina, kemudian ngandung anak, terus kemudian digugurkan. Apa kata Abu Hurairah, kau ini binasa dan membinasakan, gak ada ampunan dari Allah untuk dirimu. Saking takutnya perempuan itu sampai pingsan. Kalau kita berbuat dosa besar, dinasehati malah ngakak, ketawa, tidak takut. Ini perempuan saking takutnya sampai pingsan. Abu Hurairah kemudian teringat, ya Allah, saya kok berfatwa dan Nabi masih ada di tengah-tengah saya, tidak benar ini. Maka dia datang kepada Nabi Muhammad menceritakan. Apa kata Nabi Muhammad? Di mana kau dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna sayiat wa yubaddilullahu sayiatihim hasanah. Gak ada dosa yang gak diampuni sama Allah.
kecuali menyekutukan Allah Ta'ala. Maka Abu Hurairah sampai keluar dari rumahnya Nabi Muhammad nyari perempuan ini. Setiap orang di jalan ditanya, kau lihat tak tadi perempuan yang tadi di sini, kau lihat tak? Sampai dikatakan sama anak-anak kecil, pergi itu zahabal aql Abu Hurairah, hilang kesadaran, dianggap seperti orang gila. Kok keluar rumah nyari perempuan kemana-mana, ada apa maksudnya? Sampai dia dapetin perempuan tadi. Dijelaskan apa yang dijelaskan sama Nabi, kalau kau bertobat sama Allah, dosamu bisa diampuni sama Allah Ta'ala. Saking senangnya perempuan tadi apa, dia bilang saya punya harta satu-satunya apa, kebun, saya punya kebun, itu harta saya satu-satunya. Saya akan jadikan kebun saya itu sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menebus dan rasa syukur daripada kabar gembira ini kalau dosa saya bisa diampunkan. Karena dia tahu apa manfaatnya saya punya kebun berhektar-hektar kalau saya nggak dapat ampunan dari Allah. Nah, saking senangnya dapat ampunan dari Allah, kebun saya ini nggak berharga dengan ampunannya Allah Ta'ala. Maka saya saking bahagianya, rasa syukur saya, ini kebun saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nunjukkan kalau itu betul-betul bahagia, dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setiap perbuatan dosa, kalau kita betul-betul meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akan diampuni. Wa ruwiya anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni almamtu. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad ngeluh, ya Nabi, ya Rasulullah, saya ini telah berbuat dosa besar, berbuat kesalahan yang luar biasa. Ai ataitu bidzanbin azim. Jadi ada dosa besar yang pernah saya lakukan. Famadza yukaffiruhu anni? Bagaimana caranya saya dapat ampunan supaya dosa itu diampuni sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sama Nabi ditanya, mana yang lebih besar, dosamu atau langit? Maka orang ini saking merasa dosanya besar banget, perbuatan dosa yang dilakukan ini besar, dia berkata apa? Dzanbi a'dzam, dosaku lebih besar dari langit. Bayangkan ini dosanya seperti apa sih? Dosa besar. Maka Nabi tanya lagi, mana yang lebih mulia, mana yang lebih agung, yang lebih besar, dosamu atau Al-Kursi? Orang ini tetap berkata, dosa saya lebih besar. Terakhir ditanya sama Nabi, mana yang lebih besar, dosamu atau rahmatnya Allah, atau ampunannya Allah? Maka orang ini berkata, sudah pasti ampunan Allah, rahmat Allah lebih besar daripada perbuatan dosa saya. Mana ada yang bisa mengalahkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka kata Nabi Muhammad, ya kalau masih rahmatnya Allah, ampunannya Allah itu lebih besar, ya berarti ada solusi untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Wong rahmatnya lebih besar kok, maafnya Allah lebih besar daripada perbuatan salahmu. Maka Nabi kemudian ngasih solusi kepada orang ini. Kalau begitu, alaika bil jihad fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah, keluar perang bersama para sahabat, diampuni dosamu. Apa jawab orang tersebut? Ya Rasulullah, inni liman ajbanan nas, aku ini orang yang penakut. Laula anna ahli tu'nisuni idza kharastu lailan ma kuntu af'aluhu. Kalau keluargaku itu nggak nyemangati saya, nggak besarkan hati saya, nggak bikin saya tenang di malam hari, saya nggak berani keluar malam ya Rasulullah. Keluar dari rumah saja malam hari saya takut. Lah kok disuruh perang? Ngelihat kiloannya pedang, ngelihat suaranya pedang ketemu sama pedang, keluar malam dari rumah, itu saya takut. Kalau bukan karena saya ditenangkan dulu sama keluarga saya, nggak apa-apa. Kau kalau keluar ke situ udah ada apa-apa, tenang ini semua. Kalau nggak digitukan aja saya takut, nggak bisa saya. Ya Rasulullah, saya nggak mampu pergi perang. Kata Nabi SAW, kalau begitu alaika bisyam, puasa. Wah, buat ini puasa ya Rasulullah. Ini orang berbuat dosa, tadi ngeluh sama Nabi, dosa saya besar. Mana lebih besar, langit apa dosamu? Dosa saya lebih besar. Cari solusi, dikasih sama Nabi. Jihad, gak berani Rasulullah. Puasa, gak mampu ya Rasulullah. Ngeluh sama Nabi, dikasih solusi tapi bilang gak mampu. Akhirnya Nabi SAW berkata kepada orang tersebut, alaika bis salati fi jawfil lail. Kalau begitu lakukan sholat di waktu malam, tahajud, bangun malam, banyak sholat supaya dosamu diampuni sama Allah Ta'ala. Apa jawab lelaki tadi? Ya Rasulullah, subuh itu kalau saya nggak dibanguni sama istri saya nggak bangun, bablas subuh saya. Ini minta solusi, dikasih sama Nabi yang pertama nggak bisa, dikasih sama Nabi yang kedua solusinya nggak bisa, dikasih sama Nabi yang ketiga
masih tetap berkata tidak mampu, sampai diriwayatkan fatabassama sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidahu, Nabi itu sampai tersenyum sampai kedua lesung bibitnya itu nampak. Jadi umatnya Nabi Muhammad dari dulu macam-macam ya. Salah satunya ini yang datang kepada Nabi minta solusi, tapi dikasih solusi sama Nabi Muhammad gak bisa. Akhirnya Nabi Muhammad berkata, ya sudah kalau begitu alaika bi kalimatain khafifatain, bagimu apa? Dua kalimat yang ringan. Dua kalimat yang ringan diucapkan dari lisan tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala dan sangat dicintai oleh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yaitu berzikir mengingat Allah taala. Berzikir ini bagian daripada amal hasanat yang dengannya yudhibnas sayyiat, bisa menghilangkan perbuatan buruk. Jangan bilang tidak bisa lagi, hanya ngucap astagfirullah, subhanallah, bihamdihi, subhanallahil azim, masuk tidak bisa. Maka akhirnya fa'ala dilakukan oleh orang tersebut. Nah ini menunjukkan berarti memang amal-amal hasanah bisa menjadi pelebur dosa. Yang tadi Nabi Muhammad nyuruh wudhu dengan wudhu yang baik, kemudian nyuruh sholat, kemudian yang ini disebutkan sama Nabi jihad fisabilillah, puasa, sholat malam. Yang terakhir apa? Berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini menunjukkan setiap amal hasanah menjadi pelebur daripada perbuatan dosa. Maka jangan sampai kita nggak ngamal hasanah. Saya tidak punya dosa, buat apa saya beramal hasanah? Tidak mungkin manusia nggak punya dosa. Dan andai kata kau tidak punya dosa, amal hasanah nambahin pahalamu. Maka jangan kosong satu hari itu dari banyak amal hasanah. Kalau ada dosa kecil menjadi pelebur, kalau nggak ada dosa kecil menambah amal baikmu atau pahalamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yurwa anal abd, diriwayatkan juga bahwa seorang hamba idza qala, kalau dia berkata atau mengucap la ilaha illallah atat ala sahifatihi, maka akan datang la ilaha illallah itu akan masuk ke dalam buku catatan amalnya. Fala tamuru ala khati'atin illa mahadha, itu kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam buku catatan amalnya dan tidak melewati perbuatan dosa di buku catatan amalnya kecuali dihapus. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah, ini la ilaha illallah masuk ke buku catatan amal kita seperti apa? Seperti tipex, seperti penghapus. Kalau ngelewatin perbuatan dosa, ini la ilaha illallah ngapus satu sampai apa? Hatta tajidu hasanatun, sampai dia mendapati ada perbuatan baik seperti perbuatan ya seperti ucapan la ilaha illallah tadi kan bagian daripada amal hasanah. Fatajlis ila janibiha, maka dia bertempat atau duduk di sebelahnya. Dosa, kemudian ada sholat duha. Ini ngelewati dosa dihapus sampai sholat duha, dia berdiri sebelahnya. Koma ucapan la ilaha illallah. Jadi orang berzikir itu manfaatnya besar, termasuk salah satunya menjadi pelebur dosa. Dan dalam hadis disebutkan man qala la ilaha illallah thalatha marrat fi yaumihi kanat lahu kafaratun likulli dhanbin asabahu fi dzalikal yaum. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah 3 kali di dalam sehari, maka itu menjadi pelebur bagi setiap dosa yang dia lakukan di hari tersebut. Dosa kecil ya, ini kalimat-kalimat seperti ini berarti menunjukkan dosanya dosa kecil. Tapi jangan terus gini, tidak apa-apa saya maksiat kecil-kecil, toh dengan zikir, dengan amal hasanat bisa. Nah kalau ini main-main sama Allah Ta'ala, kalau ini main-main, mentang-mentang tahu bisa dapat bisa ini tapi dibuat mainan, nah ini yang akhirnya tidak dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Dosanya dari kecil pindah ke dosa yang besar karena apa? Mempermainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya dosa kecil dengan sholat bisa hilang, tapi karena dibarengi dengan main-main sama Allah Ta'ala berubah dari dosa kecil menjadi kabair. Nah ini harus dengan bertaubat kepada Allah. Jadi nggak bisa kita terus main-main dengan perbuatan dosa. Wa'iyadzubillah. Dan diriwayatkan dalam hadisnya Nabi SAW, ma min rajulin, tidak seorang pun yatatahhar, dia bersuci, fayuhsinut tuhur, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar dalam bersucinya itu, seperti wudhunya tadi, wudhunya Nabi, tawadha seperti wudhuku kata Nabi Muhammad SAW. Thumma ya'madu ila masjidin min hadhil masajid, kemudian dia menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Illa kataballahu lahu bikulli khutwatin hasanah, terkecuali setiap langkahnya dicatat sebagai kebaikan.
wa yarfa'u biha darajah, dan ngangkat derajatnya, wa yahattu anhu biha khati'ah, dan menjadi pelebur daripada dosanya. Ngangkat kaki kemudian dipijakkan, dapat amal hasanah, dosanya diampuni, derajatnya diangkat sama Allah Ta'ala. Lah kalau kayak saya naik sepeda motor ya sama aja. Jadi jangan dibikin susah. Berarti kalau ke masjid harus jalan kaki nih, kalau enggak dapat ampunan dari Allah. Ini kan penjelasan ini kan maksudnya menunjukkan keutamaannya orang yang pergi dari rumahnya menuju ke masjid. Ada banyak kebaikan yang bisa kau dapatkan. Kau mau perginya dari rumah mabur sekalipun tetap dapat pahalanya. Bukan terus harus melangkah. Ya, walaupun orang yang misalnya kakinya sakit dibopong sama orang pun tetap mendapatkan keutamaan ini. Wa warada aidan annahu qala, diriwayatkan juga bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada adullakum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Apakah kalian mau aku beritahu cara untuk menjadi pelebur dosa, menghapus kesalahan yang pernah kalian lakukan dan ngangkat derajat kalian, yaitu di surganya Allah Ta'ala? Maka para sahabat menjawab mau, dan Nabi Muhammad menjelaskan isbaghul wudu adal makarih, wudu bagi seseorang yang berat untuk melaksanakan wudu. Misal musim dingin yang luar biasa dia tetap wudu, ngantuk dia tetap wudu. Ya, jadi melaksanakan itu ada pahalanya yang besar. Wa kathratul khita ilal masajid, dan banyak langkah menuju ke masjidnya Allah Ta'ala. Wa intidharu shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Selesai sholat subuh sudah nunggu waktu zuhur, itu menjadi pelebur dosa. Selesai zuhur sudah nunggu waktu asar, ini menjadi pelebur dosa. Nunggunya dia itu mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang menanti datangnya waktu sholat berikutnya setelah dia melaksanakan sholat, itu tandanya orang yang cinta kepada Allah. Panjenengan punya anak misalnya sekolah di luar atau dimasukkan ke pondok pesantren, ini anak gak boleh pulang kecuali hari Sabtu atau hari Ahad. Setelah anak pulang baru kembali ke pesantren atau kembali ke madrasah, itu sudah merindukan minggu berikutnya supaya ketemu sama anaknya. Kan tanda cinta. Seorang suami yang merantau, ninggalkan anak, ninggalkan istri, bolehnya pulang sebulan sekali, setiap tanggal 29, 30. Tanggal 29, 30 pulang ketemu sama anak istrinya. Selesai berjumpa, dia kembali ke perantauannya, misalnya kerja di Jakarta, kembali di Jakarta, sampai Jakarta baru nginjekkan kaki di Jakarta, sudah rindu lagi sama keluarganya, sudah kepingin menunggu akhir bulan lagi, sudah mulai nunggu kapan ya akhir bulan. Karena apa? Loh, baru ketemu sama anak bojo, ya tetap saya sudah menunggu akhir bulan lagi. Itu tanda cinta. Kalau di Solo buruh itu gajinya setiap Sabtu kan, baru terima gajian hari Sabtu sudah kepingin nunggu Sabtu lagi. Kapan Sabtu meneh? Iya kan? Karena apa? Cinta dengan uang, cinta dengan gaji. Baru terima gaji sudah nunggu waktu berikutnya. Itu tanda cinta. Orang yang cinta sama Allah berarti selesai sholat dia sudah menunggu waktu perjumpaan berikutnya. Itu menunjukkan cintanya kepada Allah, merindukan datangnya waktu perjumpaan. Lah kalau selesai sholat zuhur duduk sebentar, datang waktu asar, cepet mentoh ya Allah, nembe wae sholat zuhur. Baru saja sholat zuhur ini sudah asar lagi, jamnya ngawur ini. Ini kan seakan tidak mau berjumpa sama Allah Ta'ala. Seperti seorang anak yang pulang ke orang tuanya sebulan sekali, baru pulang, anaknya pulang, kemudian 1 bulan berikutnya datang lagi, baru kemarin pulang, sekarang sudah nyampe sini lagi, mau apa? Jadi seakan dia nolak ketemu sama anaknya. Atau seorang suami yang baru pulang kemudian datang ke waktu berikutnya, dia gak pengen pulang, kemarin baru pulang. Lain halnya kalau kemarin baru pulang, saya nggak mau pulang lagi karena ada uzur, bukan berarti nggak cinta. Tapi kan ini waktu perjumpaan dirimu dengan Allah, harusnya kita tidak mengeluh. Harusnya apa? Menanti waktu perjumpaan berikutnya. Ada syauk, ada kerinduan untuk kembali bermunajat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, khaslatan, ada 2 hal, 2 perkara, la yuhafidhu alaihima, dan tidak dijaga, tidak diamalkan kedua hal ini oleh seorang hamba muslim, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Ala wa huma yasir,
Dua hal ini gampang, mudah, bukan hal yang sulit. Wa man ya'mal bihima qalil, tapi yang ngamalkan sedikit. Gampang tapi yang ngamalkan sedikit. Apa? Yusabbihullah fi duburi kulli shalah, bertasbih kepada Allah setelah selesai sholat. Asyaran, ini riwayat bukan yang 33 tapi riwayat yang 10. Kemudian bertahmid 10, kemudian bertakbir 10. Kalau selesai sholat fardu subuh baca ini berarti kan 30. Kalau satu hari berarti 150, 30, 30, 30, 30 berarti totalnya 150. Khamsuna wa mi'ah bil lisan, di mulut hitungannya 150. Wa khamsami'ah fil mizan, tapi di timbangan amal manusia jumlahnya alfa wa khamsamiyah, jumlahnya 1500. Karena apa? Perbuatan kebaikan itu kan dilipat gandakan 10 kali lipat sama Allah Ta'ala. 150 dikali 10 berapa? 1500. Maka dikatakan siapa sih manusia yang dalam seharinya berbuat dosa sampai 1500? Tidak ada kan? Seburuk-buruknya manusia nggak sebanyak itulah. Tapi kita bisa mendapatkan pahala sebanyak 1500 dengan melakukan zikir ini setiap selesai kita sholat. Sedangkan setiap amal hasanah bisa menjadi pelebur daripada perbuatan salah. Nah ini kalau sampai ditinggalkan kan sayang. Jadi perbanyak amal hasanah supaya apa? Kalau ada dosa kecil diampuni, nek sisa, nek turah, yaitu menjadi tabungan amal baik kita atau pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua tadi yang kita jelaskan adalah menjadi pelebur dosa bagi perbuatan dosa kecil. Kalau dosa besar bertaubat, ini perbuatan dosa yang hubungannya antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sangkut pautnya dengan manusia atau perbuatan zalim yang dia lakukan kepada manusia, maka wajib bagi dirinya minta maaf, minta ridho kepada orang yang dizalimi. Dengan apa? Dengan menyebutkan kesalahannya, minta maaf kepada orang yang dizalimin. Tapi kalau menyebutkan kesalahannya itu mendatangkan mafsadah, masalahnya tambah runyam, maka hendaknya dia minta maaf sama orang yang dia zalimin. Kalau ada hak harus dia kembalikan, misalnya dia ada sangkut paut sama harta atau ngambil sesuatu itu harus kembalikan. Kemudian berdoa minta maaf sama Allah Ta'ala, bertobat kepada Allah, berdoa agar orang tersebut betul-betul bisa tuntas memaafkan dirinya. Tapi minta ridho sama orang itu, minta relanya harus. Nah kalau misalnya nyebutkan kesalahannya bisa sebutkan, kalau enggak menimbulkan masalah baru yang tambah runyam, ya dia tetap harus minta maaf, menyebutkan kalau saya punya salah tolong saya dimaafkan. Kalau ada sangkut paut hak ya harus dikembalikan, kemudian minta sama Allah Ta'ala supaya orang ini betul-betul memberikan maaf kepada dirinya. Jadi kalau sangkut pautnya sama Allah, taubat, amal hasanah bisa, sama manusia hati-hati. Makanya hindari perbuatan buruk kepada orang lain supaya nanti nggak jadi gantung. Dosanya sama Allah diampuni, urusan sama manusia belum dapat ampun. Nanti jadi gantung kita di hari kiamat, di hari akhirat. Harusnya bisa selesai persidangannya, akhirnya gara-gara punya salah sama orang ketahan. Maka urusan sama manusia ini nggak gampang. Lebih baik gimana caranya? Jauhin perbuatan zalim. Jangan zalimin manusia, jangan sakitin hatinya manusia, hati-hati dalam berhubungan sama manusia. Begitu juga hubungan dengan Allah dijaga yang baik, supaya sama Allah nggak berbuat salah, sama manusia juga nggak berbuat salah. Nah kalau bisa menghindari dua hal ini, maka insya Allah dirinya akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan oleh para ulama, dan salah satu hal juga yang menjadikan pelebur dosa selain amal hasanah apa? Musibah. Ketika seseorang dapat ujian dari Allah, maka dosanya diampuni sebagaimana sabda Rasulullah, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Hadis ini sudah kita pernah bahas di
pembahasan sebelumnya. Seorang muslim itu tidak tertimpa kesumpekan, kemudian kepayahan, sakit, bahkan duri yang menusuk kepada dirinya saja, terkecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hal-hal yang menjadikan kafarah atau pelebur daripada dosa-dosa manusia. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan daripada perbuatan dosa, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.